Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Senang rasanya mendengar kalau kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Salam sehat dan semangat pagi. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, jangan lupa selalu berdoa supaya ilmu yang dipelajari hari ini bisa berguna bagi anak-anak. Muatan pelajaran yang hari ini kita pelajari adalah IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Pasti anak-anak sudah pernah melihat hewan-hewan yang ada pada gambar tersebut kan? Ya, pasti lihatnya di televisi. Nah, hewan komodo dan badak bercula satu di situ adalah contoh yang Ibu ambil. Hewan itu merupakan hewan-hewan langka yang ada di negara kita Indonesia. Nah, kenapa sampai disebut hewan langka? Karena jumlahnya terbatas dan hampir punah atau hampir habis. Ya. Untuk itu, untuk mencegah kepunahan itu, maka pemerintah melindungi hewan langka tersebut dengan beberapa cara. Nah, yang pertama, dilarang melakukan perburuan liar, ya. Ada kita manusia ada yang ingin memburu hewan-hewan ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, akibat dari selalu melakukan perburuan liar, akhirnya hewan tersebut lama-lama menjadi punah atau habis, ya. Makanya pemerintah melarang melakukan perburuan liar. Kemudian pemerintah membuat undang-undang tentang perlindungan hewan. Terus dibangunnya Suaka Marga Satwa. Dibangun juga Taman Nasional. Kemudian pemerintah juga melindungi tempat hidupnya. Jadi hewan itu hidup di mana, di situ dilindungi. Nah, hewan komodo sendiri terdapat di Pulau Komodo, di Pulau Flores, tepatnya di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, komodo ini termasuk jenis kadal terbesar di dunia. Kemudian badak bercula satu. Badak bercula satu ini terdapat di paling barat Pulau Jawa, yaitu di ujung Kulon, Banten. Dari dua contoh yang tadi kita bisa lihat bahwa Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut. Berarti negara kita kaya. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Ya, di situ tadi dibilang sebagai identitas bangsa Indonesia. Berarti melekat di dalam jati diri bangsa Indonesia. Artinya kalau ada orang dari misalnya turis ya dari luar negara kita dan mendengar Komodo atau Pulau Komodo, mereka ingin melihat komodo, mereka pasti di dalam benak mereka, oh komodo itu ada di Indonesia. Nah, berarti Indonesia terkenal karena adanya hewan itu, komodo. Berarti itu sudah menjadi identitas bangsa Indonesia. Pada materi kita hari ini juga kita akan belajar satu lagi hewan langka, yaitu pada gambar itu kira-kira itu apa? Ya, itu adalah gambar burung cendrawasih. Ya, kalau kita bilang burung cendrawasih pasti ada yang sudah tahu cendrawasih itu terkenal di pulau mana. Ya, nanti kita belajar sama-sama. Cendrawasih itu tepatnya terkenal di Pulau Papua atau Provinsi Papua. Nah, kita lihat di situ ternyata cendrawasih itu ada bermacam-macam jenisnya. Bukan saja satu ya. Di situ Ibu kasih contoh, di situ ada cendrawasih kuning kecil, ada cendrawasih merah, cendrawasih botak, cendrawasih mati kawat. Ya, dikatakan mati kawat karena di bagian ekornya itu ada semacam seperti kawat-kawat kecil, makanya dibilang cendrawasih mati kawat. Kemudian cendrawasih raja dan cendrawasih toa. Nah, cendrawasih ini banyak terdapat di Indonesia bagian timur, yaitu tepatnya di Provinsi Papua Barat. Nah,
Untuk lebih jauh kita mengenal tentang cendrawasih, mari kita baca teks berikut. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan cendrawasih toa. Nah, itu adalah cerita tentang burung cendrawasih. Wah, berarti unik sekali kan negara kita. Kita bangga punya negara yang dianugerahi Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa. Bahkan dengan sumber daya alam hayati ini juga ya, di negara kita terkenal. Nah, kita lihat dari bermacam-macam burung cendrawasih yang ada, ternyata hewan-hewan ini sudah termasuk hewan langka karena banyak diburu oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk itu burung ini juga sudah dilindungi oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang melakukan perburuan liar langsung bisa terkena ancaman hukuman ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di antara burung-burung ini yang menjadi maskot atau menjadi ciri khas identitas Provinsi Papua itu burung cendrawasih mati kawat. Ya, jadi kalau orang yang mau ke Papua pasti ingin melihat burung cendrawasih mati kawat. Ya. Hewan sebagai sumber daya alam hayati juga memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan. Kita wajib merawat dan menyayangi hewan sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan beragam jenis hewan yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Anak-anak, sekarang kita akan belajar lagi tentang hewan kupu-kupu. Pasti semua sudah lihat kupu-kupu kan? Nah, mari kita pelajari lebih jauh tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah.
Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Ya, jadi kupu-kupu ini sangat berguna juga ya. Dia termasuk hewan yang membantu proses penyerbukan tanaman. Nah, itu dia cerita tentang kupu-kupu anak-anak. Nah, kita lihat. Ini adalah gambar daur hidup kupu-kupu. Ya, jadi daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur berubah menjadi ulat atau larva. Dari ulat atau larva berubah menjadi kepompong. Kepompong itu dia ada di daun. Kemudian dari kepompong dia berubah menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik. Nah, daur hidup itu apa anak-anak? Daur hidup itu adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Jadi selama makhluk hidup itu ada di dunia ini, dia akan mengalami yang namanya daur hidup. Ya. Jadi dari telur, kita lihat pada kupu-kupu, dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Sesudah menjadi kupu-kupu dewasa, dia akan bertelur kembali lagi, dan telur itu akan menjadi ulat, ulat kembali menjadi kepompong, dan terakhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Itu yang disebut dengan daur hidup. Ya, jadi tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, daur hidup daripada hewan ini ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Ya, tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Ya, orang banyak melakukan perburuan kupu-kupu itu terbanyak untuk membuat hiasan. Nah, dan ternyata melakukan perburuan ini merugikan kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lain. Kenapa dibilang merugikan? Karena kupu-kupu tadi itu dia merupakan hewan yang membantu proses penyerbukan pada tanaman ya. Makanya dibilang kalau kupu-kupu itu lama-lama menjadi punah, maka itu merugikan makhluk hidup lain juga. Bukan saja kupu-kupu tetapi juga makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup yang lain ini dalam hal ini tumbuhan. Ada beberapa jenis kupu-kupu di Indonesia, yaitu kupu-kupu sayap burung peri, biasanya ditemukan di Papua. Kemudian kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Ada juga di Maluku, ada beberapa seperti begitu. Kemudian kupu-kupu trogon ditemukan di Kalimantan. Ya, itu adalah beberapa jenis kupu-kupu yang ada di negara kita Indonesia. Selanjutnya kita belajar tentang kata tanya. Kata tanya terdiri dari beberapa, yaitu apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, berapa, dan bagaimana. Nah, dari kata tanya kita membentuk kalimat tanya. Kalimat tanya itu kalimat apa anak-anak? Kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Artinya kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Nah, kalimat tanya ini biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, untuk membuat kalimat tanya kita menggunakan kata-kata tanya yang ada tersebut, ya. Lihat yang pertama, kata tanya apa? Fungsinya untuk menanyakan sesuatu. Nah, pertanyaan dengan menggunakan kata apa memiliki jawaban. Jawabannya itu yang diharapkan itu yaitu tentang suatu pengertian, keterangan, atau penjelasan yang ditanyakan. Contoh kalimat tanya yang menggunakan kata apa. Apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Nah, pertanyaan ini dia menanyakan tentang pengertian.
pengertian dari kalimat tanya. Berarti jawabannya itu tentang suatu pengertian dari kalimat tanya, ya. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan kalimat tanya, maka jawabannya kalimat tanya merupakan atau kalimat tanya adalah kalimat yang ditujukan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Nah, bisa dimengerti ya anak-anak? Fungsi kata tanya siapa? Fungsinya untuk menanyakan orang. Ya, jawaban untuk kata tanya ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Nah, contoh, siapa yang akan mengantarmu ke sekolah? Ya, jawabannya bisa saja yang mengantarku ke sekolah adalah siapa? Yang mengantarku ke sekolah adalah ayah. Ayah itu kan orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Fungsi kata tanya kapan? Fungsinya untuk menanyakan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban untuk kata tanya ini adalah dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Ya, contoh, kapan kamu merayakan hari ulang tahunmu? Berarti dia menanyakan tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun lahir kita. Ya, bisa jawabannya, saya akan merayakan ulang tahunku pada hari Sabtu, tanggal 10 bulan Juli tahun 2020. Itu contoh. Fungsi kata tanya yang berikut yaitu di, ke, dari mana. Ya, itu artinya kita bisa menggunakan di mana, ke mana, dari mana. Ya. Fungsinya untuk menanyakan tempat. Contoh, di manakah kau membeli buku ini? Atau kemana engkau akan pergi? Dari mana saja engkau? Ya, itu adalah contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya di, ke, dan dari. Fungsi kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Jawaban untuk kata tanya ini biasanya diawali dengan konjungsi karena atau sebab. Contoh, mengapa kamu tak ikut acara perpisahan kemarin? Ya, jawabannya bisa karena saya sakit. Fungsi kata tanya bagaimana adalah untuk menanyakan cara atau proses peristiwa berlangsung. Contohnya, bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Ya, kita bisa lihat tadi pada daur hidup tadi itu. Metamorfosisnya yaitu mulai dari telur menjadi ulat menjadi kepompong, baru kepompong menjadi kupu-kupu. Kemudian fungsi kata tanya berapa. Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah, banyak atau jumlah atau satuan. Ya, jawaban untuk kata tanya ini biasanya berupa banyak, jumlah atau satuan yang hendak ditanyakan. Contoh, berapa tinggi badanmu sekarang? Atau berapa jumlah hewan yang kamu miliki? Ya, seperti itu anak-anak. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Tetap semangat terus dalam belajar. Jangan lupa mengakhiri kegiatan belajar hari ini dengan doa. Selamat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.